Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fristi Andeli Nenggrom, NIM 211211789 dari kelas 1A. Saya akan mempresentasikan PowerPoint tentang tantangan Pancasila di masa revolusi industri 4.0. Sejarah revolusi dimulai dari 1.0 terjadi pada abad ke-18 melalui penemuan mesin uap, sehingga memungkinkan barang dapat diproduksi secara massal. 2.0 terjadi pada abad ke-19 sampai 20 melalui penggunaan listrik yang membuat biaya produksi menjadi murah. Selanjutnya 3.0, revolusi ini terjadi pada tahun 1970-an melalui penggunaan komputerisasi. Istilah 4.0 berasal dari sebuah proyek yang diprakarsai oleh pemerintah Jerman untuk mempromosikan komputerisasi manufaktur. Selanjutnya perkembangan revolusi industri 4.0. Menurut Agustini, revolusi industri 4.0 disebut sebagai revolusi industri yang akan mengubah pola dan relasi antara manusia dengan mesin. Inovasi yang diawali dengan besarnya data di internet dan penggunaan cloud mengubah produk industri, serta mengubah proses produksi dan pemasaran produk, bahkan mengubah gaya hidup masyarakat, karena produk dari revolusi industri ini dapat dilihat penggunaannya di kehidupan sehari-hari. Selanjutnya 5 pokok yang menjadi tantangan Pancasila, yaitu 1. Pemahaman Pancasila, 2. Eksklusivisme sosial yang terkait derasnya arus globalisasi, sehingga mengarah kepada menguatnya kecenderungan politisasi identitas, dan menguatnya gejala polarisasi dan fragmentasi sosial yang berbasis SARA. 3. Kesenjangan sosial. 4. Pelembagaan Pancasila di mana lemahnya institusionalisasi nilai-nilai Pancasila dalam kelembagaan politik, ekonomi, dan budaya, serta masih lemahnya wawasan ideologi Pancasila di kalangan penyelenggara negara. 5. Keteladanan Pancasila. Keseluruhan ini merupakan pokok yang harus dimiliki warga negara maupun penyelenggara negara dalam menghadapi revolusi. Selanjutnya, tantangan Pancasila dari sudut pandang mahasiswa di masa revolusi 4.0. 1. Banyaknya pengangguran dalam revolusi industri 4.0. Karena masalah kompetensi sumber daya manusia di Indonesia yang didukung dengan rendahnya kemampuan berbahasa Inggris tenaga kerja dan lulusan pengangguran perguruan tinggi di Indonesia. 2. Perkembangan media sosial yang masif telah merekonstruksi struktur budaya masyarakat. Banyaknya budaya asing yang telah masuk Indonesia melalui berbagai informasi yang beredar di internet, membuat banyaknya masyarakat Indonesia melupakan makna dari Pancasila. 3. Banyaknya pelajar yang sudah tidak terlepas dari handphone. Mudahnya masuk informasi dari internet yang terkadang informasi tersebut bertolak belakang dengan nilai-nilai Pancasila. 4. Peran pengajar telah banyak digeser dengan adanya revolusi industri 4.0. Dengan banyaknya informasi di internet membuat semakin banyaknya pelajar lebih sering mencari jawaban di internet dibandingkan bertanya kepada guru. Selanjutnya sedikit kita lihat berkaitan pelanggaran terhadap sila-sila Pancasila. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Masih adanya gerakan radikal kelompok tertentu yang mengatasnamakan agama, perusakan tempat ibadah, dan fanatisme yang sifatnya anarkis. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Masih banyaknya kasus human trafficking, memperkerjakan anak di bawah umur, dan keadilan dalam bidang ekonomi parsialitas dalam marginalisasi status sosial ekonomi dan masyarakat. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Masih terlihat adanya penyimpangan seperti menganggap suku lebih baik dari suku lainnya, perang antar suku, dan adanya gerakan organisasi separatis. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Hal ini juga masih terlihat masih rendahnya kedewasaan demokrasi. Di antaranya adalah politik primordial, money politik, isu putra daerah, dan sebagainya. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia masih terlihat nyata. Disparitas pendapatan sosial ekonomi masyarakat bawah, masih rendahnya akses stabilitas permodalan, pengangguran, dan kemiskinan.
Dengan hadirnya revolusi industri 4.0 memberikan suatu tantangan baru dalam pengembangan ideologi Pancasila, disebabkan Pancasila harus menjalankan fungsinya sebagai ideologi terbuka, dinamis, dan aktual. Banyak tantangan dalam mempertahankan Pancasila sebagai ideologi. Pancasila telah membuktikan bahwa Pancasila bukan merupakan milik golongan tertentu atau representasi dari suku tertentu. Pancasila itu netral dan akan selalu hidup di segala zaman seperti yang telah dilewati di tahun-tahun sebelumnya. Untuk mengingat Pancasila sebagai dasar negara dan penguatan ideologi Pancasila dalam menghadapi revolusi industri 4.0. Satu, mendekatkan kembali Pancasila kepada masyarakat agar Pancasila bukan merupakan hal yang asing atau absurd untuk dipahami. Dua, menginternalisasikan nilai-nilai luhur Pancasila dengan mengoptimalkan segenap sumber daya nasional yang dimiliki. Tiga, upaya menanamkan nilai-nilai luhur Pancasila ke kognisi masyarakat dapat memanfaatkan kelebihan dan kemudahan dalam revolusi 4.0, menjadikan nilai-nilai Pancasila seperti nilai religius, kekeluargaan, keselarasan, kerakyatan. Baik, sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah, tolong dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.